Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasria SS, asal sekolah SMPN Satapat Cerakang. I am English teacher. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 Universitas Negeri Makassar. Ayo. But before I continue our study, I would like to take your absent today. Okay. The tip of the class, who your friend absent today? 3 students. 3 students. Who they are? Siapa-siapa mereka? He is
Silva. He is Hafinuddin. Hafinuddin. He is Christian. He is Christian. What's the matter about the Silva? Ada apa dengan Silva? She is sick. Hafinuddin. He is sick. What about Christian? He is sick. Oh, it means that three of your friends, they are sick. Okay. Okay, thank you for your information. Now, I would like to ask you, have you? Nah, kita lihat dulu yang mana materi kita, yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawancara kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Itu kita ada ya. Nah, kemudian kita masuk kepada sebelum kita lanjutkan, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya, silakan dilihat di atas. Di sini kalau kita bagi dua pertemuan di materi kita ini ada dua pertemuan. Yang jadi pertemuan pertama ada 4 indikator DEWA for tujuan the purpose our study. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa sebutkan apa tujuan pembelajaran pertama kita? Who can read? Tujuan pembelajaran kita 1. Peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur terkait dengan resep makanan, minuman, dengan. Oke, yang kedua. Coba silakan dibaca. Yang kedua. Peserta didik dapat mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebangsaan teks prosedur terkait dengan resep makanan minuman dengan cepat. Oke, yang kedua itu ya. Jadi ada 4 DEWA for the purpose of our study today. Oke, yang ketiga siapa yang bisa? Oke, Jesse. Peserta didik mampu membuat teks prosedur terkait resep makanan atau minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Oke, jadi 1, 2, 3 the last. Who can mention the last purpose? Coba yuk. Peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur terkait dengan resep makanan, minuman pendek dan sederhana. Jadi therefore our purpose today pertama, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks prosedur terkait dengan resep makanan minuman dengan benar. Kemudian kedua, peserta didik dapat mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur terkait dengan resep makanan atau minuman. 3. Peserta didik dapat mampu membuat teks prosedur terkait resep makanan atau minuman pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian keempat, peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur terkait dengan resep makanan pendek dan sederhana. Nah, seperti itu. Jadi itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah,
perhatikan. Pay attention please to the slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, Al-Fiqh Lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar how to write procedure text. Bagaimana sih cara menulis teks procedure? Yuk kita belajar bersama. Sebelum kita menulis teks procedure, kita harus tahu dulu nih dialek structure-nya itu seperti apa, supaya kita nanti nggak salah langkah, nggak asal nulis. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang nanti akan kita tulis yang pertama adalah goal-nya. Goal itu apa sih? Goal itu adalah judulnya. Contohnya misalnya how to make pancake atau how to make iced tea. Atau kalau misalnya manual, kita bisa nulis how to operate washing machine. Yang pertama, tulis dulu judulnya, ya, how to make bla bla bla. Yang kedua, setelah judulnya sudah, materialnya. Material itu apa sih? Material itu adalah bahan. Bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat pancake misalnya? Contoh, 2 teaspoon sugar, 2 sendok teh gula misalnya, 5 eggs, 5 telur, a glass of water, segelas air. Nah, ini adalah bahan-bahan. Kemudian setelah sudah tahu judulnya apa, kemudian bahan-bahannya apa, kita lanjutkan dengan step-nya. Step itu adalah langkah. Ingat teman-teman, untuk melakukan step-nya, kita harus menggunakan imperative sentence. Imperative sentence itu apa sih? Imperative sentence itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya seperti slice the mango, irislah mangga. Add sugar, tambahkan gula. Pour water and ice cube, tuangkan air dan es batu. Blend all ingredients, blender seluruh bahan-bahan. Ingat ya, diawali dulu dengan goals, kemudian bahan-bahannya apa, dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Yuk sekarang kita langsung praktek how to write procedure text. Sekarang langsung kita praktekin bagaimana sih nulis procedure text. Awali dulu dengan goal-nya. Goal tadi adalah judul. Misalnya di sini saya membuat judul how to make strawberry milkshakes. Bagaimana cara membuat milkshake strawberry. Setelah sudah tahu judulnya, goalnya sudah, langkah berikutnya adalah menuliskan materialnya. Material itu apa? Material itu adalah bahan-bahan, ingredients. Apa saja sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat strawberry milkshake? Yang pertama adalah 100 ml susu rasa strawberry or 100 strawberry flavored milk. Kemudian ada 5 strawberries, 5 strawberry, and then 5 scoop of strawberry ice cream. Dilanjutkan dengan ice cube, ini es batunya, 100 ml strawberry yogurt, coklat, and then cherry, yang terakhir adalah mint leaves. Setelah sudah tahu bahan-bahan ingredientnya sudah ditulis semuanya, kita lanjut ke step berikutnya adalah stepnya atau langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah untuk membuat strawberry milkshake? Yang pertama misalnya kita bisa nulis, pertama prepare dulu blendernya ya, siapin dulu blendernya. Setelah itu kita tambahkan add liquid milk, strawberry yogurt, strawberry ice cream, and ice cube into the blender. Tambahkan semua bahan-bahan ke dalam blender. Kemudian mix all the ingredient throughout evenly. Kemudian semuanya di blender dengan sampai merata dan juga lembut pastinya. Yang keempat, set aside for a moment. Jadi sisihkan dulu yang sudah jadi tadi. Yang kelima, prepare a glass. Siapkan gelas. After that, add strawberry. Kemudian tambahkan strawberry ice cream, kemudian ice cube, kemudian tuang coklat ke dalam gelas tadi. Setelah itu, pour strawberry milkshake into the gelas tadi. Strawberry milkshake udah jadi, kita masukkan ke dalam gelasnya. Add cherries and mint leaves to make it look prettier. Tambahkan cherry dan juga daun mint supaya tampak lebih cantik. Yang terakhir, strawberry milkshake is ready to be served. Ini tadi adalah step-step dalam membuat strawberry milkshake. Ingat, di dalam procedure text kita pasti menggunakan temporal conjunction. Kemudian kita juga menggunakan imperative sentence dimulai dengan prepare, add, kemudian mix, set aside, prepare, kemudian add lagi, pour,
Ini adalah imperative sentence. Oke deh, simple. Itu tadi adalah materi how to write procedure text. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi from the slide we know that the example how to make or how to do something. Dari slide tadi yang barusan kita tonton, dari kita saksikan, itu memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara membuat milkshake. Nah di situ tadi dari slide di atas tadi apa-apa yang ditampilkan di atas tadi. Kayak tadi apa-apa yang ditampilkan dari slide tadi. Apa-apa? Cara membuat. Jesse, ingredients, kemudian gold. Nah, apa lagi di atas tadi? Alfiano? Material, bahan-bahan. Kemudian apa lagi? Besa. The steps, langkah-langkah. Oke. Nah, jadi di atas tadi itu ada beberapa ditampilkan kepada kita. Itu tadi gunanya ya. Supaya the reader, pembaca, pengguna, pembuat tahu bagaimana cara membuat sesuatu. Nah yang di atas ada apa tadi kita di atas? Strawberry milkshake. Seperti itu. Oke. Setelah kita menyaksikan slide di atas, I would like divide you. Saya ingin membagi kalian. I would like divide you into 5 groups. Okay, I would like divide you into 5 groups. Yeah, I would like to ask you to mention number 1 until number 5. Okay? Then each student mention number 1 until number 5. Then we start from here. You. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Okay, let's support this girl Sarata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3. Okay, jadi
Setelah judulnya sudah, materialnya. Material itu apa sih? Material itu adalah bahan. Bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat pancake misalnya? Contoh, 2 teaspoon sugar, 2 sendok teh gula misalnya, 5 eggs, 5 telur, a glass of water, segelas air. Nah, ini adalah bahan-bahan. Kemudian setelah sudah tahu judulnya apa, kemudian bahan-bahannya apa, kita lanjutkan dengan stepnya. Step itu adalah langkah. Ingat teman-teman, untuk menuliskan step-stepsnya, kita harus menggunakan imperative sentence. Imperative sentence itu apa sih? Imperative sentence itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja.
Contohnya seperti slice the mango, irislah mangga. Add sugar, tambahkan gula. Pour water and ice cube, tuangkan air dan es batu. Blend all ingredients, blender seluruh bahan-bahan. Ingat ya, diawali dulu dengan goal, kemudian bahan-bahannya apa, dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Yuk sekarang kita langsung praktek how to write procedure text. Sekarang langsung kita praktekin bagaimana sih nulis prosedur teks. Awali dulu dengan goalnya. Goal tadi adalah judul. Misalnya di sini saya membuat judul How to make strawberry milkshakes. Bagaimana cara membuat milkshake strawberry. Setelah sudah tahu judulnya, goalnya sudah, langkah berikutnya adalah menuliskan materialnya. Material itu apa? Material itu adalah bahan-bahan, ingredients. Apa saja sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat strawberry milkshake? Yang pertama adalah 100 ml susu rasa strawberry or 100 strawberry flavored milk. Kemudian ada 5 strawberries, 5 strawberry, and then 5 scoop of strawberry ice cream. Dilanjutkan dengan ice cube, ini es batunya, 100 ml strawberry yogurt, coklat, and then cherry. Yang terakhir adalah mint leaves. Setelah sudah tahu bahan-bahan ingredientnya sudah ditulis semuanya, kita lanjut ke step berikutnya adalah stepnya atau langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah untuk membuat strawberry milkshake? Yang pertama, Baik, I would like to divide you into 5 groups. Yeah. I would like to ask you to mention number 1 until number 5. Okay? Then each student mention number 1 until number 5. Then we start from here. You. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. Okay, let's do it together. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Okay,